Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim atas nikmat yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita semua. Karena ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Salawat bertasalam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi panutan kita, dialah nabi pembawa risalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kita semua. Dialah nabi yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita berkehidupan berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, berpegang teguh dengan al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Maka daripada itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Itu artinya bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita semua. Pertanyaan besar kepada diri kita masing-masing. Selama sebulan ini, selama kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, bagaimanakah amalan-amalan kita? Bagaimanakah amalan-amalan kebaikan kita yang sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan? Apakah amalan kebaikan kita sudah maksimal? Apakah belum? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Pemirsa, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan yang telah kita lalui. Sudah banyak amalan-amalan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lalui di bulan suci Ramadan. Namun ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan sebelum kita meninggalkan atau sebelum kita keluar dari bulan suci Ramadan. Ada satu amalan yang wajib kita kerjakan atau kita laksanakan. Amalan apa itu? Betul sekali, yaitu amalan menunaikan zakat fitrah itu sendiri. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah ini adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita kerjakan. Orang yang mampu melaksanakan zakat berarti wajib baginya untuk mengeluarkan zakat itu sendiri. Orang yang memiliki harta yang lebih, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ada begitu banyak keutamaan ketika kita mengeluarkan zakat atau setelah kita menunaikan zakat. Ada begitu banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Pemirsa, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang pertama yang akan kita dapatkan ketika kita menunaikan zakat itu sendiri adalah zakat akan menjadi penyempurna dari puasa Ramadan kita itu sendiri. Jadi ketika kita merasa
ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan belum sempurna, maka menunaikan zakat adalah penyempurna dari puasa itu sendiri. Maka daripada itu, mari kita tunaikan zakat selagi kita masih di bulan suci Ramadan. Ini keutamaan yang pertama sebagai penyempurna puasa kita di bulan suci Ramadan. Karena kita ketahui jamaah sekalian, puasa dan sholat itu selalu beriringan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Artinya apa? Sholat disertakan dengan zakat. Sholat dijajarkan dengan zakat. Artinya pahala sholat dan pahala zakat itu setara berdua. Satu sama lain pahalanya setara. Jadi ketika kita melaksanakan menunaikan zakat, berarti kita telah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua ketika kita menunaikan zakat adalah membersihkan jiwa kita atau mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita. Karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah sebagian harta mereka. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk mensucikan diri, jiwa manusia itu sendiri. Orang-orang yang memiliki harta yang banyak, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk apa? Mensucikan jiwanya, mensucikan harta itu sendiri. Itu keutamaan yang kedua yang telah kita bahas. Sekarang kita pindah ke keutamaan yang ketiga, yaitu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakata wa amantum birasuli. Apabila kalian telah mendirikan salat, telah menunaikan zakat, beriman kepada Rasulku, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, lau kaffiranna ankum sayiatikum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Dan bukan itu saja, lau kaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Selain Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kita surga, yang mana di dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Masya Allah, sungguh besar pahala yang kita dapatkan ketika kita menunaikan zakat itu sendiri. Ini keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat harta. Orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmatnya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan menambahkannya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, ketika kita mengkufuri, mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingatlah, azab Allah itu sangat pedih. Maka daripada itu, haruslah bentuk kesyukuran kita ketika kita mendapatkan nikmat harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menginfakkannya. Wajib kita untuk bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan, wajib kita untuk mengeluarkan zakatnya itu sendiri. Untuk apa? Untuk membantu sesama. Kita membantu orang lain, kita membantu orang-orang yang membutuhkan.
Inilah bentuk kasih sayang kita kepada orang lain atau orang yang membutuhkan. Ini keutamaan yang keempat, yaitu kita senantiasa bersyukur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kelima atau yang terakhir adalah kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menunaikan zakat di bulan suci Ramadan ini, maka keberkahan akan senantiasa datang kepada kita. Ketika kita menginfakkan harta kita ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah", orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah", Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan itu semua bagaikan satu ranting. Setiap ranting bercabang menjadi 7. Setiap ranting memiliki 1000 kebaikan di dalamnya. Masya Allah, sangat luar biasa pahala bagi orang-orang yang mensedekahkan, berinfak atau berzakat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 5 keutamaan yang kita bahas pada saat ini. Keutamaan menunaikan zakat di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah menyempurnakan puasa kita. Yang kedua, mensucikan jiwa dan harta kita. Yang ketiga, kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan yang terakhir adalah kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita keluar dari bulan suci Ramadan, mari kita tunaikan zakat kita untuk membantu sesama, untuk membantu orang yang tidak mampu itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.